Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Elsa Tari Utami, mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh jurusan Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 180150117. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah mengenai medan elektromagnetik. Adapun buku yang saya pakai yaitu seri buku SKAUM. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas materi bab 9 mengenai hukum ampere dan medan magnetik. Yang pertama ada hukum Biot-Savart, yang kedua hukum ampere, 3 Courant, 4 rapat arus J dan divergensi kali H, 5 kerapatan fluks magnetik B, 6 potensial vektor magnetik A, dan yang ketujuh teorema Stokes. Yang pertama, di sini ada hukum Biot-Savart, di mana kekuatan atau intensitas medan magnetik atau magnetic field strength diferensial 2H berasal dari elemen arus diferensial IDI. Medan tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, tak bergantung pada medium yang mengelilinginya, dan arahnya diberikan oleh hasil kali silang IDI dan AR, di mana persamaannya 2H sama dengan IDI dikali AR per 4 VR kuadrat, satuannya ampere per meter, di mana H sama dengan integral IDI dikali AR per 4 VR kuadrat. Yang kedua ada hukum ampere, di mana integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan tertutup adalah sama besarnya arus yang dikitari lintasan itu. Persamaannya yaitu integral H dikali dl sama dengan IN. Ini adalah hukum ampere. Hukum ini akan memberi kita cara menentukan H. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan H. Yang pertama, H harus bersifat normal atau tangensial pada setiap titik lintasannya. Yang kedua, jika tangensial maka besarnya harus tetap. Yang ketiga, Courant. Di sini sudah saya sediakan gambar di mana komponen Courant A dalam arah AN didefinisikan sebagai Courant A dikali AN sama dengan limit delta S menuju 0 integral A dikali DI per delta S. Di sini ada 3 rumus Courant A. Yang pertama untuk kartesian, yang kedua untuk silindrikal, yang ketiga untuk spherical. Di mana seringkali bermanfaat adalah sifat dari operator Courant. Yang pertama, divergensi dari suatu Courant adalah 0 jika divergensi dikali divergensi kali A sama dengan 0. Dan yang kedua, Courant dari suatu gradien adalah 0 jika divergensi dikali divergensi F kali sama dengan 0 untuk setiap fungsi saklar kedudukan F. Yang keempat, rapat arus J dan divergensi kali A, di mana komponen X dan divergensi kali H tertentu oleh integral H dikali dl, di mana lintasannya berada dalam bidang tegak lurus pada sumbu X, di mana persamaannya yaitu Courant H dikali AX sama dengan limit delta S menuju 0 IX per delta S sama dengan JX. Maka divergensi kali H sama dengan J. Hasil penting ini adalah salah satu dari persamaan-persamaan Maxwell untuk medan statis. Kalau H diketahui dalam suatu daerah tertentu, maka divergensi kali H menghasilkan J untuk daerah itu. Yang kelima ada kerapatan fluks magnetik B, di mana seperti D, kuat medan magnetik H bergantung hanya pada muatan-muatan yang bergerak dan tak bergantung pada mediumnya, di mana persamaannya B sama dengan nu H, di mana nu sama dengan nu 0 kali nu R adalah permeabilitas medium tersebut. Satuan B adalah Tesla.
1 Tesla sama dengan 1 N per ampere dikali meter. Permeabilitas ruang bebas nu 0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7. Satuannya Henry per meter. Dan yang kedua, permeabilitas relatif nu R medium sama dengan suatu bilangan yang sangat dekat dengan 1 kecuali bahan ferromagnetik. Flux magnetik theta yang melalui suatu permukaan didefinisikan sebagai theta sama dengan integral sampai S B dikali ds. Tanda theta dapat positif atau negatif bergantung pada pilihan arah normal. Pada ds, satuan flux tersebut adalah Weber, di mana satuan magnetik yang berbeda-beda ini dihubungkan melalui, ingat ya, ini yang penting, yaitu 1 Tesla sama dengan 1 Weber per meter kuadrat dan 1 H sama dengan 1 Weber per ampere. Yang keenam ada potensial vektor magnetik A, di mana potensial vektor A yang didefinisikan sehingga divergensi dikali A sama dengan B berfungsi sebagai besaran perantara. A divergensi kali B sama dengan 0. Satuannya A adalah Weber per meter atau Tesla per meter atau Tesla dikali meter. Konfigurasi arus baku ditinjau dari daerah arus-arusnya atau potensial vektor A, di mana untuk arus filamen A sama dengan integral nu I dI per 4VR. Untuk arus permukaan A sama dengan integral sampai S nu K ds per 4VR. Dan untuk arus volume A sama dengan integral sampai V 4VR kuadrat 4VR. Teorema Stokes, di mana teorema Stokes mengatakan bahwa integral komponen tangensial medan vektor F sepanjang C adalah sama dengan integral komponen normal dari kur F melalui permukaan S, di mana persamaannya integral F kali dl sama dengan integral sampai S dikali divergensi kali F ds, di mana kalau F Anda pilih menjadi potensial vektor magnetik A, teorema Stokes memberikan integral A dikali dl sama dengan integral sampai S B ds sama dengan theta. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.